Oke, saya mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Alhamdulillah di siang hari ini kita bisa bertemu di pertemuan ketiga. Materi kita hari ini adalah perancangan IR diagram. IR diagram itu apa? Sama seperti pembuatan flowchart ya, diagram alir. Kalau sebelum buat sistem kan harus membuat flowchart. IR diagram itu merancang sebelum membuat basis data. Termasuk nanti tugasnya masing-masing silakan menentukan topik studi kasus, terus merancang IR diagramnya masing-masing. Tapi sebelumnya saya bahas tugas pertemuan sebelumnya ya, di pembuatan basis data kemarin. Hmm. Kemarin saya sudah jelaskan ya untuk komen promnya diganti warna putih, beberapa ini masih warna hitam. Nah, jadi belum sesuai perintah ya. Kalau saran saya silakan diganti warna putih supaya mudah dibaca. Oke, secara umum sudah sesuai kalau saya lihat. Karena di kelas lain ada yang mengumpulkan tugas menggunakan PHP MyAdmin ya. Padahal saya nggak ngasih contoh pembuatan basis datanya menggunakan PHP MyAdmin. Jadi harus sesuai perintah. Ada juga yang membuat database pegawai. Padahal di pertanyaan soalnya nama databasenya harus sesuai nama sama nim masing-masing. Oke. Kemudian jangan lupa saya sudah setting tes CBT pertemuan kedua ya. Silakan dikerjakan. Terakhir saya setting besok ya, jam 15. Silakan dikerjakan CBT pertemuan kedua. Mulai habis ini setelah perkuliahan mungkin bisa sampai besok jam 3. Oke, materi kita hari ini adalah tentang pembuatan IR diagram. IR diagram itu apa? Kepanjangan dari Entity Relationship Diagram ya. Jadi menggambarkan entitas. Entitas itu nanti merepresentasikan dari sebuah tabel ya, dalam basis data. Jadi, dan relationship itu hubungan antar tabel. Jadi IR diagram itu nanti diagram yang menggambarkan tabel-tabel yang akan dibuat di dalam sebuah sistem dan relasinya, relasinya serta tingkatan relasinya disebut kardinalitas. Notasi-notasi dalam IR diagram. Dalam flowchart kita mengenal istilah notasi. Di flowchart itu kan notasinya ada simbol start, and, for, if gitu ya. Notasi itu kan simbol. Di R diagram juga ada notasi-notasi atau simbol-simbol yang bisa kita gunakan untuk menggambar. Yang pertama itu adalah entity atau entitas. Jadi sebelum merancang sistem yang menggunakan database atau basis data, kita harus menggambar IR diagramnya terlebih dahulu. Untuk apa? Untuk mengetahui jumlah tabel yang dibutuhkan. Terus menghindari redundansi atau duplikat data. Yang pertama ada entitas. Entitas nanti berubah dalam bentuk tabel. Kemudian ada atribut. Hmm. Atribut itu apa? Atribut itu biasanya disebut parameter. Atribut itu berfungsi untuk mendeskripsikan karakter, entity, atau relationship.
Atribut itu parameter yang mengikuti dari sebuah entitas gitu ya. Kalau di sini contohnya ada sebuah entitas atau entity. Contohnya mahasiswa. Atribut dari mahasiswa itu bisa nomor KTP, NIM gitu ya, nama, kemudian alamat, kemudian tanggal lahir, jenis kelamin, status, kelas gitu ya, nomor HP, foto dan lain sebagainya. Nah, atribut ini nanti berubah menjadi sebuah entity ini berubah menjadi sebuah tabel dan kemudian atribut itu berubah menjadi sebuah field ya. Dari sebuah tabel itu kan ada beberapa field. Notasi-notasi yang digunakan dalam IRD itu cuma dikit ya, nggak banyak. Ada entitas, ada relasi, atribut, sama garis. Garis itu hubungan antar relasi nanti. Entitas bentuknya persegi panjang, relasi ini sama seperti di flowchart menggunakan for atau if. Kemudian atribut sama garis. Nah, untuk gambar IR diagram pakai apa? Tool yang bisa digunakan bisa pakai Microsoft Visio ya, bisa pakai Visio untuk gambar flowchart, bisa pakai eh, website yang berbasis online seperti draw.io dan lain sebagainya. Ini contoh gambaran sebuah IRD. Jadi di sini ada member, di sini ada pegawai, di sini ada CD atau DVD. Terus ini relasinya transaksi. Member mempunyai atribut nomor member. Kalau ada garis bawah ini artinya dia primary key. Nama sama alamat. Terus ada pegawai, nomor pegawai sebagai primary key, terus nama. Terus ada kode film, judul, jenis film. Nah, ini nanti kita rubah menjadi sebuah tabel. Tabel member, tabel pegawai, tabel CD, DVD. Baru kemudian nanti dibuat tampilannya di sistem. Nah, ada dua versi IR diagram, ada yang versi Sen sama versi Martin nih. Dan saran saya pakai yang versi Sen karena lebih mudah. Kalau versi Sen itu perbedaannya di hubungan atau relasi antar tabel. Perbedaan antara IRD versi Sen dan IRD versi Martin terletak pada hubungan antara entity atau relationship-nya, relasinya. Hubungan yang terdapat pada IRD versi Sen itu cuma tiga. One to one, satu ke satu, one to many, satu ke banyak, dan many to many, banyak ke banyak. Nanti yang versi Martin itu lebih banyak lagi, ada many to one to many, ada lima atau enam gitu ya. Tapi kalau versi Sen cuma ada tiga. Relasi ini apa? Relasi ini hubungan antara entitas. Nanti saya kasih contoh. Ini contoh gambaran hubungan antara tabel A dan tabel B. Tabel A ke tabel B berelasi dengan tingkat relasinya atau kardinalitasnya adalah satu ke satu. Tiap satu rekod dalam tabel A berhubungan satu rekod ke tabel B. Gambar di atas menunjukkan bahwa satu rekod pada entitas A hanya berhubungan terhadap satu rekod pada entitas B. Kalau many to many, gambar di atas menunjukkan bahwa lebih dari satu rekod pada entitas A berhubungan lebih dari satu rekod pada entitas B. Contohnya di sini mahasiswa ke mata kuliah ya. Jadi banyak mahasiswa, satu atau lebih mahasiswa mengambil satu atau lebih mata kuliah. Nah, kalau IRD versi Martin, ini gambarannya dia tidak pakai angka, tapi pakai simbol ini. Ini artinya satu, ini zero or one, satu atau nol, ini banyak, ini zero, one or more, satu, nol atau banyak, one or more, satu atau banyak. Jadi ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ada enam kardinalitasnya.
Ini gambaran contoh dari satu ke satu ya. Satu rekod pada entitas A hanya berhubungan pada satu rekod pada entitas B. Digambarkan kalau pakai versi Martin, bukan ditulis angka 1, tapi dalam bentuk gambar seperti ini. Kalau di Visio atau di tool pembuat TR diagram harusnya ada ya. Nah, contoh contoh satu ke satu ya, satu rektor memimpin satu universitas gitu ya. Jadi tabel ini berhubungan satu-satu. Biasanya primary key di tabel rektor muncul sebagai foreign key di tabel kedua. Nah, ini foreign key. Foreign key itu apa? Foreign key itu adalah primary key dari tabel relasi. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Bisa dipahami? Kira-kira ada pertanyaan? Karena nanti habis ini kalian masing-masing silakan mencari topik studi kasus, kemudian tuliskan langkah-langkahnya, tahapan-tahapan untuk menggambar IR diagram dari studi kasus yang kalian pilih ya. Nah, untuk menggambar IR diagram, tahapan-tahapannya apa saja? Kalau di contoh ini ada 6 tahapan nih. Langkah yang pertama mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan entitas yang akan terlibat. Langkah pertama adalah tentukan dulu entitas apa saja yang ada di sistem tersebut ya. Kemudian langkah kedua menentukan atribut setelah mendapatkan entitasnya. Tentukan juga primary key masing-masing dari entitasnya atau atribut kunci dari masing-masing entitas atau yang akan menjadi sebuah tabel tadi. Kemudian langkah ketiga mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan entitas yang ada. Kemudian relasinya ditentukan antara entitas tersebut, relasinya ditentukan. Kemudian langkah keempat menentukan derajat relasi. Kemudian derajat relasi itu ya kardinalitasnya itu ya. Menyebutnya kardinalitas. Apakah dia one to many atau many to many. Langkah keempat melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut deskriptif. Kemudian baru kemudian yang terakhir digambarkan dalam bentuk sebuah IRD dan kamus data. Di sini ada contoh tahapan pertama. Contoh yang paling gampang adalah sistem informasi akademik ya. Sistem informasi akademik ada berapa entitas yang akan dibuat. Contohnya penentuan entitas yang tahap pertama ditentukan ada entitas mahasiswa, dosen, mata kuliah, sama ruangan. Ada 4 entitas ya. Nah, ini tergantung masing-masing ya. Ketika kalian melakukan analisa di sebuah topik, apa saja yang akan dijadikan entitas. Kalau sudah ketemu entitasnya, kemudian menentukan atribut kunci dan atribut yang lain atau atribut pendukung. Mahasiswa memiliki atribut apa saja? Pertama NIM, nomor induk mahasiswa, terus tipe datanya, integer, dia sebagai primary key. Kemudian ada atribut nama mahasiswa, ada alamat mahasiswa. Bisa disingkat pakai underscore kayak gini, seperti pembuatan variabel. Kemudian dosen, ada atribut NIP, nama dosen, alamat dosen. Diikuti dengan tipe datanya ya, string, apakah dia string atau di integer. Kemudian mata kuliah, kode MK, nama MK, deskripsi mata kuliah. Kemudian ada entitas ruang, kode ruang, lokasi ruang, kapasitas ruangan. Kalau sudah menentukan hubungan relasi antar entitas, bisa dibuat dalam bentuk tabel seperti ini. Mahasiswa ke mahasiswa, mahasiswa ke dosen, mahasiswa ke mata kuliah, mahasiswa ke ruangan. Atau dibuat dalam bentuk teks. Kalau nggak dibuat tabel seperti ini, kemudian dijelaskan dalam bentuk teks ya. Hubungan antara entitas ruangan digunakan oleh mata kuliah. Tabel utamanya ruangan, tabel kedua mata kuliah, relasinya atau kardinalitasnya one to one. Atribut penghubungnya adalah kode ruang, muncul di mata kuliah. Kemudian dosen mengajar mata kuliah, tabel utamanya dosen, tabel kedua mata kuliah, relasinya one to many. Artinya satu dosen bisa mengajar banyak mata kuliah. Kalau one to one, satu ruangan artinya ada satu mata kuliah.
Satu ruangan hanya untuk satu mata kuliah. Kemudian mahasiswa ke mata kuliah, tabel mahasiswa, tabel kedua MHS ambil MK. Karena ini, nah ini, karena dia many to many, kalau many to many itu nanti akan muncul tabel ketiga ya, sebagai tabel penghubung keduanya. Mahasiswa ambil mata kuliah. Kemudian ada entitas dosen membimbing mahasiswa, tabel utama dosen, tabel keduanya mahasiswa, relationship-nya adalah one to many. Satu dosen bisa membimbing banyak mahasiswa. Nah, kalau ini sudah ditulis dalam bentuk seperti ini, deskriptif, baru kemudian kita bisa menggambarnya dalam bentuk IR diagram. Seperti ini. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan? Depan ini kan poster laporan praktikum, dilepas saja, dijadiin contoh. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, kalian bisa mencari referensi lain ya. Tinggal buka Google, tapi nggak boleh langsung copy paste. IR diagram perpustakaan gitu ya contohnya. Nanti akan banyak contoh tab IR diagram. Tapi jadiin referensi ya, jangan di copy paste. Nah, tugas selanjutnya saya buat tambahan di sini tugas, tambahkan judul pembuatan IR diagram. Deskripsi silakan pilih topik atau studi kasus, kemudian buat langkah-langkah atau tahapan dalam merancang IR diagram. Jadi tugas selanjutnya ini tambahkan batas waktu. Saya batas waktunya saya buat 2 minggu ya. Nanti kita bahas setelah libur mungkin. Jadi masing-masing silakan memilih topik studi kasus. Jangan yang terlalu umum ya. Kalau perpustakaan itu terlalu umum ya. Supaya apa? Supaya beda saja. Pilih topik yang cari ide yang menarik gitu ya. Kemudian tuliskan langkah-langkah tahapan-tahapan dari pemilihan entitas, atribut, primary key-nya, baru digambar IR diagramnya. Contoh yang lain mungkin seperti ini. How to draw entity relationship diagram. Jadi ini sama, menentukan entitasnya, kemudian menentukan atribut, relasi, kemudian kardinalitasnya atau hubungan antar entitasnya, tingkatan relasinya, baru kemudian muncul sebuah IR diagram seperti ini. Contoh tugasnya seperti itu ya. Kemudian kumpulkan dalam tugas di sini dalam bentuk PDF. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Pak, saya belum absen, Pak. Ya, saya memang belum absen. Yang lain ada pertanyaan? Dan pertemuan ini di-upload di YouTube lagi kan, Pak? Ya, setiap perkuliahan online saya rekam. Baik, Pak. Nanti saya share link rekaman perkuliahannya setelah ini. Kalau nggak ada, silakan dikerjakan tugasnya, terus dikerjakan ujian CBT yang sudah saya set ini terakhir besok jam 3.
untuk mengukur pemahaman di pertemuan kedua sebelumnya. Setelah itu silakan diskusi dengan temannya pembuatan IR diagram. Topiknya kalau bisa jangan ada yang sama ya masing-masing. Silakan nyari topik sendiri-sendiri. Walaupun sama harusnya nanti entitasnya bisa beda ya kan. Setiap orang punya pemikiran masing-masing. Kalau ada pertanyaan nanti silakan ditanyakan di grup. Oke, saya kira cukup. Terima kasih yang sudah datang. Saya Pak, akhiri. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Absennya gimana, Pak?